151555111. Atau jika Anda berminat untuk datang langsung ke alamat terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur ya Mbak Niros. Nomor teleponnya? Nomor telepon 021 858 2029 Iya. atau 8500 413. Dan insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna dapat mengatasi segala keluhan kesehatan Anda, insya Allah. Iya, dan di studio sudah hadir buktinya ya Ibu Ilma ya, alhamdulillah ya. Ibu selain juga diterapi oleh Pak Ustadz, Ibu juga membaca buku ya. Iya baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Satu ini. Tempatnya pasti yang Indie Base Camp. Aku cinta dirinya. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Dan ini The Best of Indie Music hanya di JAK TV. Pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Irma masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat. Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer gitu. Jadi Anjang teleponin sama mama nangis. Anggi pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya, tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling seorang perempuan. Ya, masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Dan pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk dapat berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna di 02151555111. Atau Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan insya Allah bermanfaat sekali bagi Anda apabila Anda ingin mempercepat kesembuhan Anda dalam prosesnya ya tentunya ya. Atau Anda dapat langsung ke alamat terapi kalbu dengan alamat yang tertera di layar kaca Anda nanti. Dan ya, mungkin sedikit bertambah ya dari tadi ya Pak Ustadz ya, bagaimana kita mencapai kekusyukan di dalam doa duduk di antara dua sujud Pak Ustadz? Iya, itu memang satu pertanyaan yang sangat baik ya. Iya. Pada saat kita sholat kan sering kita terganggu konsentrasinya. Betul. Itu tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa kita harus sering melakukan perenungan jangka panjang tentang dua kalimat syahadat tadi. Untuk kita bawa di dalam sholat kita. Di samping itu Allah juga mengingatkan supaya kita jangan sholat kalau kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Baik sekali, terima kasih Pak Ustadz ya atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan buka line telepon karena sudah ada yang menelpon ke sini di 51555111. Langsung saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Bapak, dari siapa di mana? Selamat pagi. Saya Pak dari Sawangan. Silakan Bapak, langsung saja. Iya, Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Begini Pak, saya itu punya keluhan. Punya apa Bapak? Iya, sudah 3 tahun terakhir ini, saya tuh menderita autoimun Pak. Autoimun. Iya, jadi Boleh dijelaskan itu bagaimana Bapak? iya, secara medis lebih spesifik namanya Behçet syndrome Pak. Iya. Behçet syndrome itu ya gejala khasnya itu sariawannya nggak pernah habis. Oh, sariawan yang nggak pernah habis, nggak sembuh-sembuh. Sampai Hilang. sekarang ada Bapak? Di bagian mana Bapak? Sariawannya? Kalau sariawannya di mulut di seluruh bagian sebetulnya. Begitu. Bagian mulut. Iya, jadi sebetulnya kalau indikasi lainnya itu mirip-mirip kayak lupus lah gitu Pak. Lupus ya, mirip lupus ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi Atau mungkin akibat dari gigi mungkin, atau dari apa gitu Pak? enggak Pak. Jadi ini sebetulnya ya saya udah berobat kemana-mana sebetulnya sih. Gitu. Jadi obatnya itu
apa namanya? Belum ada efek ya Bapak ya? Gimana Mbak? Sudah ada efek dari obat-obatan yang Bapak minum? Sebetulnya saya khawatirkan tuh begitu. Jadi kan untuk penderita autoimun kemudian lupus itu kebanyakan apa namanya obat utamanya kan steroid. Iya. Iya. Jadi itu kita udah divonis seumur hidup tuh harus minum obat sebetulnya. Baik, baik. Iya, Gitu. Jadi kira-kira akan ada solusinya untuk apa namanya penderita autoimun atau lupus lah. Penanganannya ya Bapak ya. Iya. Baik, sudah bisa kami tampung ya Bapak ya keluhan dari Anda. Terima kasih. Dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Mungkin penanganannya karena sudah didoktrin bahwa seumur hidup harus memakan obat. Harus makan obat. Iya. Iya. Pak, Tadi Bapak Sarno kalau tidak salah ya. kalau dari deteksi memang terlihat di daerah kepala ya, gangguannya di daerah kepala. Nah inilah yang mengakibatkan energi di daerah kepala berat sehingga mengakibatkan ada kelainan di jalur darah, ya, gangguan di sel darahnya. Nah untuk kasus lupus seperti ini saya tidak bisa memberikan kesembuhan. Yang bisa memberikan kesembuhan kan hanya Allah. Kita hanya bisa berdoa. Namun dari beberapa referensi yang udah kita coba untuk kita terapi, ternyata alhamdulillah kita pernah tanganin lupus tuh 2 kasus. Baik. Yang pertama mungkin pernah hadir di sini namanya Ibu Sri yang kemudian Ibu Sri ya, saya ingat. Nah itu beliau juga dinyatakan sembuh oleh beliau dulu yang nanganin Profesor Karmel, ahli darah. Baik. Nah terus kemudian terapi ke kita, ya alhamdulillah kembali lagi ke Profesor Karmel, dinyatakan sembuh. Iya, normal. Nah satu lagi warga negara Amerika. Baik. Jadi di Amerika dia berobat, ternyata memang betul apa yang disampaikan Bapak tadi, memang belum ada obatnya. Iya. Lantas kemudian dia lihat website, dia datang, dia berobat, alhamdulillah juga sembuh. Diijabah sama Allah. Alhamdulillah. Nah jadi untuk Bapak jangan apa namanya, maksudnya bukan jangan, kenapa tidak dicoba ya untuk melakukan terapi, siapa tahu diijabah oleh Allah ya. Dan saya pikir kalau sakit itu kan ada tiga penyebab kita sakit. Iya. Yang pertama karena kita sedang dicoba sama Allah. Yang kedua memang kita sedang menerima azab akibat daripada perbuatan kita. Dan yang ketiga karena memang sudah dekat dengan pintu kematian. Jadi yang pertama coba, kedua azab, yang ketiga ajal. Nah, ketiga-tiganya ini hanya Allah yang bisa merubah. Manusia tidak bisa merubah. Nah, disinilah sangat diperlukan kekuatan doa. Maka tidak ada salahnya pada saat kita melakukan suatu upaya medis ya. Tapi juga jangan lupa bahwa ada sebuah kekuatan doa yang diperlukan untuk bisa merubah yang 3 tadi. Baik. Nah kalau kita di dalam rangka merubah yang 3 tadi, pertama datang belum diijabah, jangan terus putus asa. Baik. Coba lagi. Karena Allah berkata, aku bersama orang yang sabar. Baik sekali, terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dengan tips-tips yang menarik dari Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Serius menggarap teater nama. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya, Jak TV, kritis, mencerdaskan. Satu ini. Tempatnya pasti yang indie base camp. Aku cinta dirinya. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan dahsyat musik. Jak ini the best of indie music hanya di Jak TV. Pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Irma masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat.
Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer gitu. Jadi Anjang teleponin sama mama nangis. Anggi pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya, tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling seorang perempuan. Ya, kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan seperti janji Marsha tadi, yaitu di segmen terakhir ini akan ada tips-tips yang menarik dan juga doa untuk Anda semua. Silakan Pak Ustadz, langsung saja. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua pada saat kita duduk di antara dua sujud sesuai dengan tema kita pada hari ini, tolong jangan terburu-buru. Baik. Ternyata pada saat kita duduk di antara dua sujud, sebenarnya kita sedang mengajukan 7 permohonan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ampuni aku, kasihani aku, tutupi segala kekurangan, tunjukkan jalannya lurus, tinggikan derajat, berikan kesehatan, keselamatan, tambahkan ilmu dan cahaya. 7-7-nya itu tercangkup semua di dalam duduk di antara dua sujud. Jangan buru-buru para pemirsa, karena selama ini saya perhatikan Allahu Akbar, Rabbi firli belum selesai, kadang-kadang udah Allahu Akbar, padahal kita sedang mengajukan 7 permohonan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini, termasuk permohonan tentang kesehatan kita. Iya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah, mengingat karena waktunya sudah sangat terbatas, sebentar lagi kita akan coba untuk berdoa bersama. Berdasarkan pengalaman kita, ada 3 yang harus kita bawa di dalam setiap kita berdoa. Kita harus punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah, rasa harap yang sangat kuat agar doa kita dikabulkan dan untuk tujuan kebaikan. Kita harus yakin dan kita harus percaya. Alam jagat raya ini ada yang ngatur. Kalau kita sakit karena 3 hal tadi, karena kita memang sedang dicoba, sedang diazab, atau memang kita sedang dekat dengan pintu kematian, dan 3-tiganya yang bisa berubah hanya Allah. Maka mari sama-sama kita bermohon kepada Allah supaya Allah mau merubah salah satu dari 3 yang mungkin sedang mengena ke dalam diri kita. Mari para pemirsa, dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih telah Kau turunkan sholat ke muka bumi ini sebagai kendaraan bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Rabb, jadikanlah sholat ini sebagai kendaraan yang kami mengerti dan kami fahami, sehingga bisa berguna dan bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Karena sangat sulit bagi kami untuk memperbaiki diri kami, Rabb. Bantulah kami untuk memahami ilmu dan hikmah daripada sholat ini. Rabb, Kaulah Sang Maha Pengasih, Kaulah pemilik kami semua. Kaulah yang mengatur perjalanan hidup kami ini. Kaulah yang akan mengakhiri kami, dan Kaulah yang akan menghidupkan kami kelak. Ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sony. Terima kasih banyak juga Ibu Ilma sudah sharing dengan kita di sini. Mbak Andiros juga sudah menemani saya di sini. Terima kasih banyak. Dan ya, semoga saja acara ini dapat bermanfaat bagi Anda ya pemirsa, atau jika Anda berminat untuk datang langsung ke alamat Terapi Kalbu. Dan ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita akan dapat bertemu lagi minggu depan dan juga setiap hari Sabtu ya pukul 6 pagi. Dan akhir kata, saya Marsha dan Mbak Andiros undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.